Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang ojol yang akan mendapatkan BPJS ketenaga kerjaan sebesar 50% dari pemerintah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan untuk membahas bagaimana respon pihak ojek online terkait kebijakan ini dan apakah bisa menjadi jawaban bagi ojol akan perlindungan kerja saat bertugas, sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi, Mas. Bu Lili, kabar baik ya sepertinya buat para pekerja ojek online terkait dengan Ya, mulai kebijakan pemerintah untuk diperhatikan. memberikan bahkan membayar 50% lebih dari iuran BPJS. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Bu? Ya, kita sih apresiasi ya, Mas, dengan kebijakan walaupun telat ini. Kita apresiasi kebijakan pemerintah yang akan memberikan subsidi untuk BPJS 50%. Namun ada beberapa hal ya, Mas, yang perlu kita kritisi juga gitu loh. Seharusnya memang pemerintah itu memastikan jaminan sosial ini untuk pekerja atau mereka yang tidak bekerja ya. Itu kan untuk bekerja secara otomatis itu akan ada perusahaan yang menanggung BPJS-nya. Kalau JHT, JKK, JKM itu secara otomatis menjadi tanggung jawab bersama. Tapi kalau pemerintah memberikan subsidi itu alangkah baik. Ya baik ya, cuman bagaimana pengawasannya itu bisa benar-benar diberikan kepada driver ojol. Nah, selain itu juga kita ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan juga ya, Mas. Dari tahun ke tahun ini kan sebenarnya BPJS ini sudah ada. Cuman bagaimana sosialisasinya itu benar-benar nyampe manfaat dan pentingnya BPJS ini untuk kawan-kawan driver ojol. Contohnya kemarin sudah ada ketika almarhum Afan ternyata dia adalah memiliki jaminan BPJS ya kecelakaan kerja sehingga dia mendapatkan hak-haknya dari BPJS. Mungkin itu ya, Mas. Ya, Bu Lili, kalau Anda katakan tadi satu masih perlu diperhatikan secara teknis seperti apa implementasinya, kemudian supervisinya, dan juga kalau saya penasaran, misalkan para pengemudi ojol ini berkenan berapa persen sih Bu dari sisa yang dibayarkan? Apakah memang sudah ada angka Ya, itu yang sih dianggap berapa? tolerable dan juga bisa dibayarkan oleh para pengemudi sejauh ini, Bu? Ya. Kan setengahnya dibayar pemerintah tuh. Kalau dari setengah itu yang harus dibayarkan sama pengemudinya itu berapa gitu kan? Pemerintah udah menanggung sebagian. Nah, sisa ini berapa besar nih yang harus ditanggung oleh ojolnya? Ya. Sebenarnya ke BPJS itu secara mandiri ya, Mas, selama ini ya. Mereka lebih ke arah BPJS untuk jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Mereka membayar sebesar Rp16.800 setiap bulannya untuk dua jaminan Tuh tersebut. ya 16 Kemudian ribuan. JHT ya, Mas, jaminan hari Sekitar tua. 17 ribuan Nah, juga untuk sih. jaminan hari tua ini kan perlu dibicarakan juga ke antara pihak aplikator dengan pemerintah ya. Bagaimana mekanisme pembayaran untuk jaminan hari tua itu. Karena memang biasanya kan ada hitungan dari upah yang kita terima dipotong 20% ya, 20% atau 10% untuk dibayarkan untuk jaminan hari tua ini yang nantinya bisa dipotong 2% untuk jaminan hari tua, sehingga kawan-kawan ini pun jelas bahwa ada pensiun ketika sudah tidak lagi kuat untuk jadi driver, atau sekitar ya 20.000 ya untuk kawan-kawan buruh itu biasanya untuk jaminan hari tua. Nah, ini skema ini, yang skema JHT ini kalau untuk kawan-kawan driver ojol bagaimana itu perlu pemerintah membuat apa ya, Mas, duduk bersama bagaimana jaminan untuk hari tua ini selain mereka yang 16.800 dibayarkan oleh pemerintah itu ataupun oleh pihak aplikator begitu. Jadi Karena memang ada ya, Mas. ya, concern Gimana? Ibu lebih kepada JHT salah satu yang mengingat ini merupakan salah satu Ya, iuran yang saat ini masih simpang siur mengenai berapa besarannya aplikator akan memberikan dan pemerintah seperti apa akan subsidinya. Apakah Ya, jadi masalah transparansi ya. Ya, tadi kan tentang tadi ada BPJS terpisah tuh untuk pekerjaan, ada untuk jaminan hari tua. Nah, itu ketika transparan harusnya tahu bayar berapa nanti dapatnya berapa juga. Gitu. Jadi kan memberikan ketenangan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu menjadi ojol lagi, menjadi driver. Gitu. Jadi kalau misalnya udah pensiun nanti harusnya dapat tuh persenan dari potongan gajinya. Nah, itu yang harus transparan sehingga tadi ya bisa menopang kehidupan orang-orang yang udah nggak mampu
ya. Apa Bu secara teknis yang dilakukan oleh para driver ojol untuk JHT sendiri Bu? Oke, oke, kalau untuk jaminan kesehatan biasanya sudah ditanggung pemerintah ya Mas. Jaminan kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah, terus juga jaminan hari kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian, kehilangan pekerjaan. Nah itu yang harus perlu dibicarakan. Harusnya memang kalau itu jaminan sosial secara otomatis semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi Ibu merasa tawaran ini sebenarnya tidak menjawab tuntutan dari para pengemudi ojol, Bu? Ya belum menjawab Mas, belum menjawab ya. Memang harus duduk bersama dulu Mas. Kita harus duduk bersama ya antara BPJS, aplikator, serikat pekerja, juga pemerintah untuk merumuskan ini seperti apa sih yang memang akan diberikan pemerintah, sebenarnya besarannya apa saja dan apa saja, jaminan apa saja yang akan diberikan pemerintah untuk teman-teman driver ojol. Nah juga untuk ketika bekerja, secara otomatis ketika kita masih aktif sebagai driver, secara otomatis itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu ditanggung pihak aplikator. Nah mungkin seperti itu kita bisa bahas bersama, sisanya ditanggung oleh pemerintah gitu Mas. Ya, kalau mengacu pada kasus Afan, seperti apa pihak aplikator memberikan tanggung jawab mereka terhadap beberapa tanggung jawab yang mereka harusnya bayarkan? Apakah sejauh ini sesuai dengan ekspektasi dan seperti apa Bu kendalanya seandainya memang terjadi insiden serupa terjadi Bu? Ya betul. Kalau memang kasus Afan ini ya saya pikir sudah tepat ya. BPJS memberikan santunan untuk Afan dan adiknya untuk mungkin apa itu kuliah itu jaminannya karena dia adalah tulang punggung keluarga. Nah kita berharap ke depannya itu lebih masif ya Mas. Secara itu sosialisasinya juga lebih apa ya, lebih meluas. Tidak hanya mereka memakai pemanah-pemanah ataupun istilah mereka yang dipakai untuk BPJS itu. Nah bagaimana BPJS juga mendorong sosialisasi, mendorong kawan-kawan driver mempunyai kesadaran untuk mengasuransikan dirinya sendiri karena untuk kepentingan bersama. Tapi itu tadi Jadi masalah informasi juga penting ya. Jadi orang tahu dengan hak-haknya. Jadi dia kan punya dapat hak, tapi dia juga punya kewajiban untuk bayar tiap bulan. Jadi jangan sampai ya orang tuh dia ngebayar tiap bulannya, tapi ingin hak-haknya gitu ya, pingin dapat keuntungannya saja. Tapi tadi harus ada informasi. Kalau misalnya mau dapat keuntungan atau dapat jaminan, itu kan ada kewajiban. Nah kewajibannya harus dipenuhi juga. Misalnya pembayaran tadi tiap bulan itu yang 17.000 ya, sekitar 17.000 per bulannya itu harus dipenuhi ya, supaya tidak langsung menuntut kok dia nggak bayar tiba-tiba dapat keuntungan dari jaminan tersebut. Nah jadi gitu ya, jadi harus ada koordinasi antara yang menjamin pemerintah sama warganya sendiri ya, untuk mengasuransikan gitu ya, untuk menjamin hidupnya gitu ya, entah itu dari pekerjaan, dari kesehatan, atau saat pensiun nanti ya. Jadi harus ada kerjasama dari semuanya gitu, jangan dari salah satu pihak saja, tapi semuanya harus kerjasama. hal ini. Juga pihak aplikator bekerja sama dengan BPJS juga apa ya proaktif gitu loh untuk, jadi kita tahu kalau mereka semua terdaftar sebagai anggota BPJS, secara otomatis kita tahu berapa sih jumlah driver saat ini yang aktif. Kan seperti itu lah kan selama ini kita tidak tahu jumlah driver yang aktif itu berapa juta dan lain sebagainya. Kalau dari Itu pihak juga kita Ya, saat ini kan pemerintah juga belum mengakui pekerja platform ini. Contohnya ya pekerja platform ya, istilah sekarang yang dipakai kan pekerja platform. Nah contohnya kayak di Malaysia. Nah Malaysia ini baru-baru ini kan mengeluarkan apa ya mas, semacam undang-undang atau aturan perlindungan pekerja platform dalam bentuk undang-undang pekerja gig. Ada kontrak yang jelas, ada serikat, dilindungi dari suspend, putus mitra tidak sepihak, ada jaminan sosial. Nah mungkin itu yang kita harapkan dari pemerintah ya. Jadi kebijakan gara-gara kan ngeliat di negara sebelah tuh ya, yang dekat yang Malaysia tuh udah ada perlindungan hukumnya dari kebijakan. Maka Indonesia juga harusnya ada nih yang sekiranya tuh mirip atau enggak sama untuk melindungi para pekerja ojol ini. Ya jadi nggak langsung diputus secara sepihak, ya keadilan dan sebagainya itu harus dipertimbangkan juga dalam bentuk peraturan, sehingga tadi kalau udah ada peraturannya mereka bisa bertahan dari hukum tadi ya. Bisa kalau misalnya ditindak secara tidak adil, mereka bisa maju ke masalah hukum ya, bisa dituntut perusahaannya kalau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kayak tadi yang dilarang gitu.
Ya, jadi masalah hukum juga harus benahi ya, untuk pembuatan hukum ya, untuk melindungi ya para ojol ini yang sangat Ya, rentan. selain itu kemarin Juni kebetulan SPAI diundang Serikat Pekerja Yunia di Swiss, Jenewa, waktu ada konferensi ILO. Nah, itu kami bertemu dengan 47 serikat pekerja dari Asia, mau Eropa dan juga Afrika. Nah, itu kita juga berbicara terkait perlindungan ini untuk driver online. Kami berharap ini semua negara itu yang memakai jasa driver online itu memang memberikan perlindungan kepada kawan-kawan driver lewat asuransi dan lain sebagainya. Ya, kalau dari Serikat Pekerja Angkutan sendiri sejauh apa Bu untuk memberikan sosialisasi dan mendorong adanya kebijakan ataupun undang-undang dan peraturan yang bisa memberikan perlindungan terhadap para pekerja lepas terutama di angkutan seperti ini Bu? Ya. Kalau untuk saat ini SPAI ya Mas, kami kemarin kebetulan sudah audiensi dengan Pak Dasko dan dua wakil DPR ya, pimpinan DPR. Nah, itu kami meminta saat ini sambil menunggu rencana undang-undang yang saat ini sedang di prolegnas, kami mendorong Masih proses Presiden berarti. untuk mengeluarkan keputusan Presiden terkait perlindungan pekerja transportasi Indonesia untuk mengisi kekosongan ini, Mas. Karena selama ini kami tidak belum mendapatkan pelindungan ya. Jadi kami mendorong Perpres untuk perlindungan pekerja transportasi Indonesia. Gitu ya. Ibu Lili, terima kasih waktunya. Semoga semua tujuan dan niat baik dari para pekerja angkutan bisa segera terlaksana, terutama bicara mengenai peraturan untuk melindungi kondisi dan nasib para pekerja lepas di ojek online. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat sehat selalu, Ibu. Selamat siang. Ya, jadi itu ya tentang masalah ojol sekarang atau enggak driver yang masih masuk ke dalam pekerja lepas. Jadi kalau pekerja lepas tuh dianggapnya kurang diperhatikan. Ya dari gajinya mungkin, dari jaminan kesehatan, kesehatan terus pensiunnya itu masih belum ada ya perlindungan secara hukumnya. Maka ketika ada negara sebelah di kayak Malaysia yang udah menetapkan peraturan ya untuk menjamin atau melindungi hak-hak dari driver atau ojol ini, itu akhirnya Indonesia harusnya ikutan juga gitu ya untuk melindungi para pekerja ini karena mereka juga kerja gitu, harusnya mendapatkan manfaat yang sama gitu seperti pekerja yang secara formal gitu ya, secara resmi di perusahaan-perusahaan juga gitu ya. Jadi karena belum ada, itu sekarang masih dalam proses ya pembuatan. Kan gara kemarin tuh ya kejadian ada yang ditabrak dan dilindas, itu kan jadi membuka mata bahwa yang driver-driver yang lainnya bagaimana gitu ya, nggak cuma satu tuh yang diperhatikan tapi bagaimana teman-temannya dan di semua daerah gitu, nggak cuma di satu tempat tapi di seluruh Indonesia harus dilindungi juga haknya melalui jalan hukum. Tadi ada misalnya peraturan yang baru nih untuk melindungi hak-haknya dari gajinya, dari pekerjaannya dan jaminan-jaminan lainnya. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini ya, tentang nasib dari para driver ojol ini ya. Nah, itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.